sangat luar biasa. Blue Band. Blue Band. Mungkin yang terakhir Campbell Band Bang ya. Ya, jadi sangat menarik lagi diskusi kita. Tadi sempat terjeda kan, pasti pemirsa penasaran nih. Latar belakangnya apa sih? Oke, bagaimana tuh? Gaskan Bang. Oke. Baik, kawan-kawan, Bang Chandra, jadi beberapa anak-anak yang kita lakukan intervensi dalam hal ini karena kembali lagi saya sampaikan bahwasanya anak adalah sebagai korban. Oke. Mereka mempunyai latar belakang yang sama. Yang pertama nih untuk pemeriksaan, ya. Anak dibesarkan dalam keluarga broken home. Oh, oke. Anak, ya. yes. Yang kedua, dibesarkan pada keluarga yang baik-baik saja, tetapi tidak kondusif, Bang. Dia tidak kondusif nih. Jadi orang tuanya, sorry nih, orang tuanya ASN kedua-duanya. Ya, nggak tahu, masing-masing tidak mau mengerti pekerjaan baik suaminya tidak tahu istrinya. Pada saat lembur apapun itu, kalau kita namanya pelayan masyarakat kan. Ya Bang, kayak abang ini kan belum tentu, pulang jam 2 siang atau jam 3 sore kan nggak belum tentu juga. Karena ada perintah-perintah negara yang harus dijalankan. Nah itu tidak saling tahu. Akhirnya ribut di depan anak. Ya. Konfrontasi di depan anak, melakukan tindak kekerasan, umpatan, ya baik verbal maupun fisik. Ini yang berbahaya. Yang ketiga, ya. Anak pernah mendapat bullying. Oh, balik ya? Ya, dia akan berpikir bahwasanya karena korban bully itu tentunya dilakukan oleh satu anak, korbannya satu anak dilakukan oleh beberapa anak secara berkelompok. Nah, akhirnya anak ini ingin membalas, tetapi dia tidak bisa bagaimana caranya. Akhirnya anak ini belajar melalui media sosial. Ya. Yang ketiga, ada juga kita temukan pernah menjadi korban kekerasan seksual. Ini yang berbahaya. Ini yang sangat berbahaya. Ya. Makanya benar tadi, seperti apa, bagaimana peran guru selain sekolah. Ya. Banyak yang kita temukan juga, anak ini baik-baik saja, keluarganya baik-baik saja, tetapi anak kurang mendapat tangki kasih sayang dari orang tuanya. Pada saat anak belum bangun, orang tua sudah kerja. Pada saat anak pulang sekolah, orang tua belum pulang sekolah, belum pulang kerja. Anak tidur, orang tua baru pulang kerja. Ya, tidak ada waktu yang berkualitas untuk anak. Bagaimana anak ini yang seharusnya komunikasi dengan orang tua itu harus intens. Ya, kawan-kawan pemirsa, hati-hati. Ya, anak jangan sampai dipeluk oleh media sosial. Betul. Semuanya berawal dari media sosial. Bagaimana permainan game online. Bagaimana sekarang permainan game online nggak seperti zaman kita tuh Bang ya. Iya. Kalau kita tuh peta umpet 1, 2 hilang. Kalau sekarang nggak ada. Ya. Bagaimana anak bersosialisasi sekarang bersosialisasi dengan media sosialnya. Ya. Selanjutnya ciri-ciri anak yang terpapar paham kekerasan nih. Akan saya sampaikan nih. Itu yang menarik tuh. Ya. Ciri-ciri anak yang terpapar paham kekerasan. Ya. Dia akan introvert. Dia akan keluar dari circle permainannya. Ini hati-hati untuk guru dan orang tua. Yang tadinya anak itu ceria, anak itu bahagia, gembira, baik di sekolah mau di rumah, tiba-tiba dia menutup diri. Dia hanya sibuk dengan gadgetnya, dengan teman-teman ilusinya, teman-teman hayalannya. Ya. Karena kita tahu Bang, kalau kita bermain game online itu, anak-anak ini bisa ngobrol ini. Ya kan? Apalagi PUBG, Mobile Legend, dan lain-lainnya itu kan bisa ngobrol. Ini berbahaya sekali. Online ya Bang ya? Iya. Dan pola-pola perekrutannya, orang-orang jahat yang akan coba merekrut anak-anak ini sudah tahu. Ya. Bila mana ya diketemukan ini orangnya ini aja, akhirnya kamu orang mana? Orang tuamu kerja di mana? Ya. Dia akan berpura-pura seakan itu jadi sahabat. Udah kenal. Dari situ ditarik pelan-pelan. Dan menyalahkan orang tuanya, loh kamu uang saku berapa? 10.000, bapakmu ASN, ibumu ASN itu cuma 10.000. Nah, dia sudah dididik benci. Berarti semacam kayak cuci otak begitu. Benar, cuci otaknya Bang. Setelah mereka bisa komunikasi lewat permainan game online tersebut atau platform media lainnya, bisa ketemu chemistry-nya, ditarik ke dalam kelompok WA kekerasan atau WA radikal.
Ya, dari WA, grup WA tersebut dicuci otaknya. Bagaimana diajarkan cara membunuh, oh ngeri bang. Kalau kita melihat Itu ada bang. ada dan barusan kita temukan di sini. Ya. Apa lagi boleh? Yes. Ada kita temukan di sini. Ini ngeri sekali. Ya. Terus ciri-ciri selanjutnya. Ini yang paling belum ya. Dia akan mencoba ketiga ya. Dia akan mencoba melawan kebijakan-kebijakan aturan orang tuanya maupun aturan sekolah secara brutal kan. Kita temukan di provinsi tetangga kita, provinsi lain di luar Pulau Kalimantan, seorang anak yang hanya karena kuotanya habis, dia menusuk orang tuanya sampai dengan meninggal dunia. Ada lagi seorang anak yang hanya aplikasi permainannya dihapus oleh orang tuanya, dia menusuk ibunya dengan pisau dapur sampai meninggal dunia. Ini yang saya maksudkan berani secara brutal. Terjadi di Indonesia. Terjadi di Indonesia dan semuanya terafiliasi dengan kelompok luar, kelompok kekerasan di luar Indonesia. Berarti inilah kader-kader penerus generasi teroris akan datang. Iya, dia bisa masuk dan terafiliasi nanti. Karena anak-anak yang terpapar paham, baik itu paham radikal, yang kita berbicara terafiliasi dengan kelompok teror, maupun paham kekerasan, dia mempunyai kemampuan berpikir yang lebih atau cerdas di atas rata-rata anak. Bukan SDM rendah. Yes. Bukan SDM rendah. Benar, Bang. Karena anak-anak tersebut sebenarnya dia pintar, dia cerdas, ingin menggali ilmu terus, tetapi tidak mendapat bimbingan yang baik dan benar. Ini yang terjadi. Yaitu tadi dari faktor orang tua, faktor lingkungan. Yang terpenting ini buat pemirsa pemirsa ngopi, ya ciri-ciri keempat ini yang paling penting. Ya, Bang. Ini bisa dilakukan di rumah, bisa dilihat di rumah. Anak-anak akan menganggap barang-barang milik pribadi dia adalah barang yang sangat rahasia. Baik HP-nya, baik buku tulisnya, baik kamarnya sekalipun, dia akan menganggap barang itu rahasia dan dia akan define dengan barang-barang milik pribadinya. Meski HP-nya dilihat nih sama mamahnya atau papahnya. Nah, aku lihat HP-mu, dia akan define. Dia akan mempertahankan. Sebenarnya mereka itu paham bang, bahwasanya apa yang sudah diakses anak-anak tersebut ini tidak layak diakses oleh anak seumuran dia. Tapi tetap dilakukan. Tetapi dia ada, makanya dia akan define. Dan ada logo-logo tertentu di sini, ya, yang tentunya belum pantas untuk anak seusia dia. Kalau kita bicara anak-anak under 18, ya, dia sudah bisa mengakses semua ini. Ya ini bisa. Jadi saya sarankan orang tua ya terbuka terhadap anak. Beri waktu yang berkualitas untuk anak, hanya sekedar makan siang. Ya. Jangan sampai ibunya kerja, bapaknya kerja, maaf ya dititipkan orang tua itu bagus. Tetapi kepedulian orang tua juga jangan langsung tak titipkan bapak, titipkan ibu, jangan seperti itu. Ini saran dari saya. Ya tetap diadakan komunikasi yang bagus. Mungkin sediakan waktu makan malam bersama atau sekedar nonton TV bareng atau sekedar kalau perempuan mungkin diajak masak mamahnya bareng-bareng di waktu libur. Ini harus penting banget, Bang. Berarti kalau saya lihat kehangatan dari komunitas kecil atau keluarga itu berperan sekali ya Bang. Iya, benar. Kehangatan. Benar sekali. Kehangatan, keharmonisan, benar sekali. kenyamanan, benar sekali. Keintensan. Benar sekali, Bang. Itu, Bang. Jadi faktor keluarga sangat menentukan. Ya. Karena selain di luar kegiatan belajar mengajar, kegiatan yang paling banyak itu dilakukan orang tua di rumah dengan anak-anaknya. Ya. Jangan sampai dengan era digital yang luar biasa masif ini, ya, jangan sampai anak dipeluk oleh media sosial. Dan ini sudah terjadi, Bang. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya polisi bukan saja. hanya polisi, bukan hanya Kominfo, Siap. bukan hanya DP3 APKP, bukan hanya Kesbangpol, UPT DPP. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Apakah mau negara kita di kelak kemudian hari dipimpin oleh anak-anak yang ex atau mantan kelompok-kelompok radikal atau kelompok-kelompok kekerasan? Tentunya no. Dan ini pastinya cita-cita kita untuk menuju generasi emas. Iya, tidak akan nyampe. Tidak akan terkendala. Nah, karena di fungsi otaknya ya, baik batang otak kanan, otak kiri, dia sudah menerima tentang paham yang tidak benar. Yang tadi saya sampaikan,
karena ketidakbenaran itu dilakukan, dicekoi terus-menerus, akhirnya kesalahan tersebut ada pembenaran. Kesalahan menjadi biasa, akhirnya menjadi budaya. Di saat kesalahan itu mau dibenarkan, wow, kita perlu waktu. Like that. Luar biasa ini, Bang Ganjar ini. Sangat banyak sekali pemahaman kita tentang paham radikalisme dan generasi muda yang menjadi salah satu sasaran, sasaran empuk bagi Karena mudah. oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menggiring mereka, untuk menarik mereka seperti magnet. Karena generasi muda ini, dan sasarannya bukan hanya generasi muda yang mohon maaf, SDM-nya ke bawah, malah justru anak muda yang memiliki tingkat intelektual lagi yang bagus. Dan beberapa kita juga lakukan intervensi dari keluarga yang berada. Tetapi dia menganggap bahwasanya kehangatan keluarga yang Abang sampaikan tadi itu di nomor 2 kan, atau di nomor sekian kan. Ini yang salah. Berarti faktor ekonomi ini bukan menjadi salah satu. Bukan menjadi salah ya. Benar, bukan menjadi salah satu ini. Tetapi faktor ekonomi juga mendukung, menjadi pemicu juga. Yes, Pak. Oke. Itu apa? Oke, Bang. Selanjutnya mungkin, Bang, kita kan berbicara ini selalu berbicara kita mencegah. Anak ini lebih duluan dipeluk erat oleh gadget, dipeluk erat oleh media sosial. Nah, sekarang Bang, bagaimana, apa sih yang harus dilakukan jika pemirsa di rumah, orang tua di rumah, dan seluruh masyarakat Kabupaten Kotim Provinsi Kalimantan Tengah apabila menemukan konten atau ajakan yang mencurigakan, bagaimana ini triknya? Terima kasih Abang. Tentunya di tingkat pemerintah ya, dari yang paling kecil sampai dengan tertinggi itu ada tahapan. Mungkin kalau ditemukan anak tersebut di lingkungan sekolah, tentunya ada guru. Konseling duluan. Guru BK dengan konseling maupun wali kelas, dan ada tahapan-tahapan tertentu. Dan saya berada di sini pun Bang, karena informasi dari beliau-beliau. Luar biasa. Jadi inilah keterkaitan kita, bahwasanya negara hadir, Abang hadir sebagai Pemkab, dan saya hadir dari Dinas Kepolisian. Ini harus sepakat dulu kita. Selanjutnya di tingkat lingkungan masyarakat. Di sana ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa, yang tentunya semuanya ini sudah ada SOP-nya sebelum sampai ke kami, dan kami siap 1x24 jam, memang tugas kami di sini. Betul Bang. Dan negara membayar pajak untuk membayar kita tanpa syarat. Iya betul. Ini adalah tugas kami. Sama Bang Chandra kayak gitu. Saya sudah tahu nih gaungnya Bang Chandra luar biasa. Makanya ini ada tahapan tertentu. Bagaimana pemberitaan yang sifatnya hoax harus disaring, jangan langsung di-share. Tanyakan tentunya kepada orang-orang yang berkompeten di situ. Misalnya tentang Pemkab, bagaimana Pemkab ini, ini Bang Chandra ini, gini. Nah, saring dulu. Apakah kebenarannya itu harus diuji juga? Begitu juga dengan kelompok-kelompok radikal. Ada pastor, ada pendeta, ada romo, ada biksu dan lain-lain, ada bantai dan lain-lain. Kita saling keterkaitan, Abang. Begitu juga dengan rekan-rekan mahasiswa. Karena kita tahu bahwasanya rekan-rekan mahasiswa itu luar biasa kritis. Bagaimana menyikapi ini bila mana ada media sosial yang berkembang ke sana kemari, diyakinkan dulu, divalidasi dulu kebenarannya. Sama Bang, kita semua punya fungsi, tugas pokok masing-masing di ranah masing-masing, yang tentunya tadi untuk menuju Indonesia Emas. Luar biasa. Aplaus dulu lah kita buat narasumber kita Bang Ganjar Satrio ini. Memang luar biasa sekali, dan memang tentunya kita dapat simak sini, kita dapat resum di sini pentingnya kehangatan dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Dan jangan sampai anak-anak kita itu lebih dipeluk duluan oleh media sosial, oleh di dunia digital yang memberi dampak negatif. Jadi harus orang tua pegang peranan penuh. Dilanjutkan dengan pihak sekolah. Pihak sekolah bagaimana caranya kita memberikan edukasi, pendidikan bagi seorang anak sebagai generasi penerus yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, bahwa generasi kita ke depan harus menjadi generasi emasnya Republik Indonesia. Tentunya di era pasar bebas global sekarang, kita mungkin akan menciptakan kehirian, kedengkian, karena ada beberapa pekerja dalam bidang tertentu juga itu diisi oleh tenaga asing. Nah mungkin ini bisa jadi salah satu pemicu
ketidaknyamanan bagi orang pribumi dan lain sebagainya. Mungkin Bang ya. Saya potong ya. Betul. Ini salah satu pemicu Bang yang tadi Alfa saya Oh iya, sampaikan. iya. Faktor-faktor seperti ini juga faktor sakit hati. Ya. Karena Ini banyak merupakan faktor sosial. tenaga asing yang bekerja di Indonesia. Bagaimana sekarang rekrutmen itu mempengaruhi semuanya. Ya. Bukan hanya di tubuh kepolisian, mungkin di tubuh instansi lain, TNI, Polri, ASN, Pemkab sampai dengan pusat. Itu bagaimana rekrutmen itu sangat mempengaruhi. Betul. Dilihat dari profilnya dulu, ini siapa sih? Mau ditempatkan di mana? Tentunya ini perlu hal-hal yang bijaksana dan tepat. Betul Bang. Dan kami juga Bang, dari unsur Kementerian Dalam Negeri, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan pemerintah Kabupaten Kotim tidak menampik. Ada beberapa juga anggota jajaran kami yang mungkin saya tidak menyebutkan, itu ikut terpapar. Ada Bang, kami tidak menampik itu. Jadi di sini tambah hasil diskusi dengan Bang Ganjar, saya lihat benar, ternyata sumber daya manusia yang rendah itu belum tentu jadi pemicu utama. Kebanyakan malah yang memiliki sumber dayanya tinggi dan kaum intelektual. Iya. Oke, kita akan masuk ke sesi terakhir. Sebelumnya kita jeda dulu, kita ngopi yang beneran di samping ngobrol publik dan informasi Kotim. Oke Bang, banyak sekali informasi dan edukasi juga yang kami dapat, yang mudah-mudahan kami nanti bisa menjadi training of trainer untuk menyampaikan minimal di lingkungan terkecil, di lingkungan tempat tinggal, bahkan di OPD dan di sekolah-sekolah yang bisa kami siarkan dan kami sosialisasikan yang menjadi bahan ya informasi dari Abang tadi. Terima kasih Bang. Nah mungkin terakhir nih Bang, sesi ketiga, ini seksi pamungkasnya ini Bang. Mohon izin Abang bisa memberikan closing statement atau pesan khusus bagi generasi muda di Kabupaten Kota Waringin Timur dan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur pada umumnya. Terkait dengan paham radikalisme yang berujung ke aksi terorisme. Oke, silahkan. Terima kasih Bang Chandra. Yang pertama, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah konsensus. Harus sama-sama kita pegang erat. Tidak ada yang boleh mengutak-atik. Ini yang pertama. Terus selanjutnya, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya penyelenggara negara, bukan hanya polisi, bukan hanya dinas Kominfo, bukan hanya DP3 APKP, bukan hanya Pak Bupati, bukan hanya Bu Wakil Bupati, tapi ini adalah tanggung jawab kita semua. Bagaimana masyarakat semua sama-sama penting di dalam tupoksinya masing-masing. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya, guru di lingkungan pendidik sekolah, ya, jangan hanya menggugurkan sebagai tenaga pendidik dan mengajar, tetapi bagaimana guru bisa melihat potensi-potensi anak-anak didik, bagaimana bisa melihat psikologi anak-anaknya, ciri-ciri yang menonjol yang sudah saya sampaikan tadi. Yang selanjutnya, Abang ya, generasi muda, ayo kita bersama-sama sharing dan saring berita-berita yang berkembang di media sosial. Lakukan media sosial secara bijaksana dan tepat. Gunakan media sosial dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, ini quotes dari saya Bang ya. Sebuah negara yang kuat bukan pasukan perangnya yang hebat, tetapi bagaimana negara menyiapkan generasi mudanya untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Yang paling terakhir lagi Abang ya. Jadikan kedamaian, cinta kasih dan persaudaraan adalah gaya hidup. Terima kasih Kotim. Luar biasa. Oke, terima kasih Bang. Itu Ganjar Satrio dari Satgas Wilayah Kalimantan Tengah Densus 88 Mabes Polri. Dan saya terima kasih juga buat rekan-rekan pemirsa dan tim kru Ngopi Kotimnya Diskominfo. Terselenggaranya kegiatan ngobrol ala kadarnya Bang. Siap, Abang. Ngobrol ala kadarnya, tidak terlalu banyak skenario. Terima kasih. Tidak terlalu banyak bumbu. Memang hari ini kita ketemu narasumber yang tuning, narasumber yang klik, narasumber yang luar biasa. Mudah-mudahan jika berkenan kita akan mengadakan lagi Bang podcast. Siap, Tapi outdoor. siap. Kita mainkan Siap. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu episode berikutnya. Hari ini kita akhiri dulu. Salam dari kami Diskominfo Kabupaten Kota Waringin Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang.